Hari ini Kamis 6 Maret 2025. Seperti biasanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua sekeluarga berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita sekeluarga. Amin. Dan jangan lupa Gedabrus di Memo Yes. Gedabrus bersama Memo Yes. Sahabat Memo Yes dimanapun Anda berada yang saya cintai. Beberapa hari lalu, tepatnya awal bulan puasa ini, Ramadan ini. Oh ya, marhaban ya Ramadan. Saya sempat terkejut, berkali-kali terkejut. Karena apa? Keterkejutan saya terhadap keberadaannya utusan Presiden Raffi Ahmad yang kemarin sudah blunder masuk mendekati Rizik Syihab minta untuk membina umat generasi muda dalam bidang agama dan kesenian. Belum usai luka rakyat Indonesia belum lukanya belum sembuh dengan apa yang disampaikan Raffi Ahmad itu. Ini ujuk-ujuk tiba-tiba yang greget nih, yang enggak mengemegelnya hati cara Jawa nih, menyakitkan. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy datang ke Habib Zidan. Ini kan menggelikan ini. Apa maunya ini? Sekali lagi, luka masyarakat Indonesia terhadap pernyataan Raffi Ahmad yang pergi menemui Rizik Syihab belum kering. Sekarang Sekap Kepresidenan Mayor Teddy dumuk mendatangi Habib Zidan sing celolean, sing ngingah-ingih. Saya tahu Habib Zidan itu saat Gus Miftah ngelok nih bakul sing diarani goblok. Apa yang saya lihat di situ? Ketika Gus Miftah ngelok nih Gus bakul goblok, Habib Zidan besedan jenenge wi. Go wahahaha. Cekowakan. Ya maklum. Karena dia bukan orang Jawa. Jadi Subosito, Toto, Kromo, Unggah-ungguh, Empan, Papan, dan lainnya tidak punya. Sehingga nampak aslinya, nampak budaya Yamannya sana. Nampak seperti itu. Seperti gini kok Mayor Teddy kok dumu ke sana untuk apa itu? Untuk apa itu? Viral loh. Semua kecewa, terutama tokoh-tokoh agama besar itu kecewa dengan apa yang disampaikan Mayor Teddy itu. Karena apa? Mayor Teddy merupakan pionir positif dalam kehidupan di negara kita ini. Karena apa? Karirnya bagus, kemudian pokoknya menjadi satu di antara harapan orang Indonesia itu tokoh seperti Mayor Teddy menjadi unggulan. Sekali lagi, Mayor Teddy masuk dalam lingkaran tokoh-tokoh unggulan pemimpin masa depan. Ini setidaknya di kacamata para ulama besar, seperti yang disampaikan Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret itu kalau dengan Mayor Teddy luar biasa responnya. Namun dengan kejadian kedatangannya Mayor Teddy menuju ke Habib Zidan seperti itu, menjadi seakan-akan mentah. Apa yang disampaikan Mayor Teddy itu mentah. Begitu. Dan ini satu info dari Pak Prabowo Presiden. Info dari untuk Pak Prabowo Presiden bahwa hal demikian menjadi blunder. Kenapa sih akhir-akhir ini, bukan akhir ini,
begitu dilantik ini, begitu menjadi Prabowo ini membuat kabinet merah putih ini, orang-orang dekatnya, kaki tangannya Prabowo kok menjadi blunder semua ini? Ada apa ini? Prabowo bagus, tapi jangan sampai Prabowo terguncang, jatuh karena orang-orang di sekitarnya ini. Karena tidak mungkin Mayor Teddy berangkat sendiri tanpa koordinasi. Seperti halnya Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden. Ketika mendatangi Rizik Syihab, pasti sudah koordinasi dengan pihak Sekap dan Kepresidenan. Nah, begitu juga Mayor Teddy ini. Yang menjadi pertanyaan itu tadi, Mayor Teddy menjadi unggulan, tapi kenapa kok blunder langkahnya itu? Ingat loh, Habib sing sampean paraniku Mayor Teddy, rekod jejak digital gimana? Sudahkah orang-orang seperti itu berbakti pada negeri? Kecintanya terhadap negeri bagaimana? Wawasan kebangsanya bagaimana? Saya yakin Mayor Teddy paham dan mengerti. Hanya dia pura-pura tidak tahu, atau Mayor Teddy terjepit keadaan. Nah, mari kita sedikit ulas, kita angkat juga. Saya ingin angkat podcastnya Gus Fuad Pleres. Jadi keluhan-keluhan apapun gerundelannya Gus Fuad Pleres itu terhadap Mayor Teddy seperti ini. Salam Pancasila Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizul hakim. Akhirnya Mayor Teddy atau Teddy Indra Wijaya itu ikut-ikutan blunder seperti Raffi Ahmad. Ini di IG Sekretariat Kabinet ya. Nah, ini bisa ini diupload berapa hari lalu ini, 3 hari lalu. Ini ada si Mayor Teddy itu mengunjungi Habib Jindan, Al-Habib Jindan. Ini captionnya gini: bersilaturahmi dengan Habib Jindan di kediamannya dan berkesempatan untuk menggali ilmu kembali di bulan suci ini. Selamat menaikkan ibadah puasa di hari ketiga bulan Ramadan besok. TIB, catatan Seskap. Itu ya, Dek Teddy, karena beliau kan lebih muda dari saya belilah panggil Dek Teddy Indra Wijaya. Sampean tuh blunder kayak begini ini. Maksud sampean tidak tahu bagaimana diskursus nasab Habib Pak Ali beserta ajaran-ajarannya yang sesat gitu. Mungkin Anda berpikir kalau Raffi Ahmad itu kan kunjungi Rizik Syihab, Al-Habib Rizik yang brutal, yang suka caci maki dan ISIS, khilafah. Terus Anda mengunjungi Habib Jindan yang mungkin Anda anggap itu Habib lembut, selembut salju ya. Padahal kan sudah banyak disampaikan, dideskripsikan, baik data, baik fakta, baik ajaran-ajaran mereka, bahwa ya sama saja sebenarnya Habib lembut dan Habib kasar itu sama saja. Bahkan kalau menurut saya Habib lembut itu jauh lebih berbahaya daripada Habib yang kasar, termasuk Habib Jindan ini. Nah, Anda itu dapat ilmu apa dari Habib Jindan? Ilmu memalsukan sejarah, ilmu memalsukan nasab, bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkah Habib, bahwa Pulau Jawa milik Habib Takrim, apa begitu apa gimana? Apa Anda diajari berak yang hasilnya berak itu emas gitu apa gimana? Nah, ini soalnya Anda itu seskap deh, Anda seskap kayak begini itu, tindakan Anda seperti ini nih membuat kesan seolah-olah apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu hanya menjadi omon-omon. Ketika sekarang ini Presiden itu sedang dipertanyakan oleh banyak hal, mengenai misalnya jenis pagar laut yang ditangkap cuma lurahnya, terus ini Pertamina belum sudah Menteri BUMN sudah ketemu Jaksa Agung,
Dan yang lain kan banyak sekali. Anda nambahi PR presiden ini namanya kalau begini dek. Betul loh. Anda dapat apa dari Habib Jindan itu? Semua Habib itu masalahnya itu bukan sekedar secara ras itu mereka berhak huruf G, bukan sekedar itu, tapi include nasab palsu mereka itu disertai dengan ajaran-ajaran palsu mereka yang merusak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, merusak Islam, merusak citra luhur Rasulullah, merusak, mencabik-cabik kehormatan Rasulullah. Gitu loh dek. Jadi ya jangan ikut-ikutan Raffi Ahmad lah. Kalau Rahmat kan ya memang doktornya aja dokter abal-abal kan, dokter humoris gak usah abal-abal itu kan. Sampean kan dididik di Akmil, di apa itu menjadi seskap. Saya kagumi ketegasan Anda. Ini Anda foto-fotonya aja. Ya penonton bisa lihat ini. Kayak gini Anda jadi anak bawang kayak gini. Dan Anda itu saya kagumi kok tiba-tiba menjadi anak bawang seperti ini. Ini kan memalukan. Saya itu gimana ya, sedih gitu loh dek. Sedih sampean yang saya kagumi. Saya harapkan sampean itu suatu ketika nanti mungkin menjadi presiden atau wakil presiden. Lah kok cuma kayak begini. Gimana ini? Itu loh. Ya mudah-mudahan untuk pembelajaran. Apalagi kan ini lagi di MK, lagi sama apa notaris Mas Subhan itu lagi menggugat status kewarganegaraan keturunan Arab Yaman ini, yang ternyata kan secara hukum, secara menurut Undang-Undang Dasar kita itu mereka kan bukan warga negara Indonesia, bukan warga negara Indonesia, pendukung ISIS, pendukung khilafah, pendukung terorisme, ajarannya merusak Islam, ajarannya bertentangan dengan Pancasila. Lah kok adik kita yang kita kagumi Mayor Teddy ini kok mengunjungi itu ya gimana? Dan ini di official sekretariat kabinet. Betul loh. Nah apa sampean itu mau apa menantang pribumi itu gimana gitu loh. Yang bener aja lah dek. Mudah-mudahan ini blunder terakhir sampean lah. Jangan blunder-blunder lagi. Kekaguman saya pada sampean ini jelas terluka ini. Jangan sepelekan pribumi loh. Pribumi salahnya di mana? Pribumi lah menjaga Pancasila, penjaga negara ini. Pencoblos Pak Prabowo, pendukung setia pemerintahan hari ini. Lah kok sampean lukai dengan cara seperti ini? Ya memang komentar-komentarnya dari mukibul-mukibul banyak ini. Dah mereka itu minoritas yang berisik aja kok. Apa sampean tidak takut dengan silent majority, mayoritas yang diam itu. Nah ini saya nyuarakan karena saya masih berharap sama sampean gitu loh. Dan ini tolong Pak Prabowo ini gimana ini anak buah Bapak ini kan saya sudah bikin vlog juga ini. Bapak ini bisa dijatuhkan oleh rakyat bukan karena kesalahan Bapak. Bapak saya percaya itu punya niat yang luhur, yang baik, yang luar biasa sebagaimana ada di buku Bapak itu Paradoks Indonesia. Tapi bawaan-bawaan Bapak ini loh yang harus ditertibkan. Masa soal diskursus nasab aja nggak tahu. Boro-boro memfasilitasi diskursus nasab ini di level kenegaraan. Karena ini ada national interest ini. Jangan dikira kita rasis saja. Enggak. Yang rasis kan Habib toh. Gitu loh. Nah ini saya bilang musuh Pak Prabowo itu bukan oposisi seperti Bu Megawati atau Sopoy Rai Rangkuti, bukan. Musuh Pak Prabowo itu anak buah Pak Prabowo yang indisipliner, yang tidak paham persoalan, yang tidak memahami yang dalam bahasanya Rocky Gerung itu apa jenenge dungu. Itu loh. Nah ini Mayor Teddy yang saya kagumi aja bisa melakukan begitu seperti ini, apalagi yang lain. Tuh ya. Jadi cobalah dek Teddy Indrawijaya itu pelajarilah dikit tentang diskursus nasab ini, bagaimana bahaya klan Habib Ba'alwi ini. Bukan hanya sekedar bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi ajaran-ajaran mereka yang dari Hadramaut itu yang membahayakan eksistensi ideologi bangsa dan negara. Itu loh. Nah, kecuali kan saya bilang kecuali Habib itu mau satu mengaku bukan keturunan Nabi, dua berjanji untuk tidak menyebarluaskan ajaran-ajaran leluhur mereka dari Hadramaut yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara kita. Gitu loh. Nah kalau sudah ngaku gitu, yang ketiga mengaku sebagai setia kepada Pancasila.
Bhinneka dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling penting itu. Itu loh. Kalau NKRI harga mati kan bisa NKRI berkhilafah, bisa NKRI bersyiah. Nah, apalagi ini sudah ditengarai oleh banyak ahli juga bahwa Habib Alwi itu syiah imamah yang menyamar. Masa kayak gitu nggak tahu gitu loh. Nah, buat apa sering berkomunikasi dengan banyak orang kalau cuma begini hasilnya. Ini kan saya bilang juga, Pak Prabowo itu selama tidak dekat Habib, insya Allah selamat. Karena kenapa saya bilang begitu? Ya karena itu kalau tidak dekat dengan Habib itu tidak akan ada pembusukan. Tapi begitu dekat dengan Habib, kenapa saya bilang tidak selamat? Ya karena pasti nanti terjadi pembusukan di level pelaksanaan keputusan presiden. Gitu loh. Jadi ya berpolitik. Tapi ini menurut saya itu sensi. Saya aja sebagai pengagum Teddy Indra Wijaya itu, ya jujur aja saya merasa ya gimana ya, sakit apa kecewa gitu loh. Saya pikir Anda itu cukup cerdas memahami persoalan. Ternyata ya mungkin Anda masih terlalu muda dan belum punya istri, jadi ya nggak ada keseimbangan psikologis. Ya kawin dulu lah, Ted. Ayo kawin aja dulu biar kamu seimbang, biar kamu bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, mana yang membantu presiden dan mana yang menambah beban presiden. Ini kayak begini, ini jelas menambah beban presiden, jelas ini. Nanti kalau sampai viral gitu di kalangan putra-putri bangsa Nusantara, ini yang kena akibatnya itu presiden. Itu loh. Gitu ya Teddy Indra Wijaya, sehat, semangat. Cukup sekali saja kau bikin blunder kayak gini. Salam Pancasila, merdeka. Sahabat Memo Yes, dimanapun Anda berada yang saya cintai, itu tadi keluhan dan curhat dari Gus Fuad Pleret. Dari keluhannya seperti tadi, saya bisa menilai bahwa sebetulnya para ulama ini sayang terhadap Mayor Teddy. Tapi jika hal demikian tetap berlanjut seperti itu akan menjadi roda berputarnya roda pemerintahan yang dijalankan, yang dinakodai oleh Presiden Prabowo ini akan terhambat gara-gara orang-orang seperti ini. Tapi jangan salahkan Mayor Teddy, jangan salahkan Raffi Ahmad. Karena apa? Segala sesuatunya mereka berdua tidak mungkin bekerja sendiri, bergerak sendiri. Pasti koordinasi. Nah, dari sinilah satu kontrol untuk Pak Prabowo presidenku, presiden rakyat ya. Monggo yang filternya semakin dirapati. Jangan angger uang delebone. Artinya orang-orang dalam seperti Sekap dan menteri dan utusan dananya itu jika keluar dari istana itu monggo disikapi dengan positif, artinya difilter bener lagi. Jangan sampai terulang seperti Raffi Ahmad, seperti Mayor Teddy seperti ini. Ingat, hal ini sudah melukai rakyat Indonesia. Yang pernah luka adalah para ulama. Karena apa? Para ulama jelas ya gak enak lah. Karena apa? Rekam jejak mereka itu gak masuk dengan kultur budaya kita. Meski yang bersangkutan coro Jawane apik, mengindonesia banget, tapi tetap nggak nyaman. Orang Indonesia nggak nyaman. Apalagi sekarang ini kewarganegara WNI-nya, kewarganegaraan para Habib sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana seandainya nanti, dan saya yakin Mahkamah Konstitusi paham bahwa ini adalah yang baik. Bagaimana nanti kalau MK meloloskan, mengabulkan judicial review atau uji materi itu betul bahwa para Habib bukan warga negara Indonesia, harus dipulangkan ke negeri Yaman. Bagaimana tulisan? Gitu loh maksudnya. Sekali lagi, kontrol untuk Pak Prabowo Presiden. Semoga hal ini menjadi satu perbendaharaan tersendiri. Salam dari Memo Yes. Masih
bersama Kunge tetap bahagia mengawal NKRI ini dengan harga mati. Dan yuk kita kawal dinamika dan demokrasi di Indonesia bersama Memo Yes, berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam. Dedabrus bersama Memo Yes.